wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nugrahana Pasada, dan pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama, membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu membahas apa yang bisa dilakukan komputer seperti jenis instruksi, cara data diproses, dan cara memori digunakan. Sedangkan organisasi komputer itu membahas bagaimana bagian komputer disusun supaya semua fungsi itu bisa berjalan. Jadi, arsitektur lebih ke konsep dasarnya, sedangkan organisasi komputer adalah ke cara kerjanya. Dan dua hal ini penting karena menentukan kemampuan kinerja dari suatu komputer. Selanjutnya ke representasi data dan sistem bilangan. Di bab ini membahas cara komputer menyimpan data. Komputer sebenarnya bekerja dengan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Semua data seperti angka, huruf, gambar, suara pada akhirnya harus diubah dulu ke bentuk biner supaya bisa diproses. Selain biner, ada juga sistem bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Bisa kita pakai sehari-hari. Biner berbasis 2, oktal berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Konversi antar sistem bilangan ini penting karena komputer memakai biner, sedangkan manusia lebih mudah membaca desimal. Baik, kita lanjut masuk ke gerbang logika dasar. Di sini membahas tentang gerbang logika dasar, rangkaian elektronik yang bekerja dengan input 0 dan 1, lalu menghasilkan output 0 atau 1. Gerbang ini menjadi dasar semua rangkaian digital di komputer. Contoh gerbang logika dasar adalah AND, AND, OR, dan NOT. AND menghasilkan 1 kalau semua input itu 1. OR menghasilkan 1 kalau salah satu input itu 1. NOT membalik nilai input, dan ada juga NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR yang fungsinya juga penting dalam sistem digital, teman-teman. Baik, pada selanjutnya komponen utama komputer. Di sini membahas komponen utama komputer secara umum. Ada 4 bagian utama, yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Input adalah bagian untuk memasukkan data, misalnya keyboard dan mouse. Proses adalah bagian mengolah data, dan yang paling penting di dalamnya adalah CPU. CPU ialah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data, contohnya RAM, hard disk, dan SSD. Output adalah bagian yang menampilkan hasil, misalnya monitor dan printer. Selanjutnya kita masuk kepada struktur CPU. Di sini membahas struktur CPU, tentang CPU atau Central Processor Unit, yang sering kita sebut sebagai otak komputer karena bertugas menjalankan instruksi dan memproses data. Di dalam CPU ada 3 bagian utama, yaitu ALU, CU, dan register, yang dimana ALU mengerjakan operasi hitung dan logika, CU mengatur jalannya proses, sementara register ialah tempat menyimpan sementara yang sangat cepat. Jadi, CPU bekerja dengan cara mengatur, menghitung, dan menyimpan data sementara. Selanjutnya kita masuk ke instruksi mesin. Instruksi mesin adalah perintah paling dasar yang paling bisa dimengerti langsung oleh CPU. Bentuknya berupa kode biner, jadi terdiri dari 0 dan 1. Di dalam instruksi mesin ada opcode dan operand. Opcode menunjukkan jenis operasi yang harus dilakukan, misalnya tambah atau pindah data. Operand menunjukkan data atau alamat data yang akan diproses. Jadi, instruksi mesin itu seperti bahasa asli CPU, yang dimana semua program yang kita buat akhirnya akan diterjemahkan ke instruksi mesin agar bisa dijalankan komputer.
Selanjutnya ke siklus instruksi. Baik, di siklus instruksi ini adalah proses yang dilakukan CPU untuk menjalankan satu perintah program terhadap ada tahapnya itu ada 4, yaitu fetch, decode, execute, dan strom. Fetch artinya CPU mengambil instruksi dari memori. Decode artinya CPU membaca dan memahami instruksinya. Execute artinya CPU menjalankan perintah tersebut. Store artinya hasilnya disimpan di register atau memori. Kalau disederhanakan, CPU bekerja seperti ini. Dia ambil perintah, pahami perintah, kerjakan perintah, lalu simpan hasilnya. Sedangkan proses ini berlangsung terus-menerus saat komputer digunakan. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari bab 1 sampai 7. Kita bisa lihat bahwa komputer bekerja dengan sangat teratur, mulai dari konsep dasar komputer, cara menyimpan data, gerbang logika, komponen utama, struktur CPU, instruksi mesin, sampai siklus instruksi. Semua materi ini saling berhubungan dan menjadi dasar paling penting untuk memahami cara komputer itu bekerja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.